Kita akan jelaskan beberapa poin saja yang menyebabkan saya dan kamu kenapa tidak bisa bersatu padu. Saya dan kamu kenapa tidak bisa duduk bareng-bareng. Saya dan kamu kenapa kemudian mata kita saling memelototkan di antara kita. Dan kenapa saya dan kamu saling meruncingkan gigi di antara orang yang beriman. Kita harus cari penyebabnya itu apa. Ketika penyebab ini sudah ditemukan, maka insya Allah ibarat rumput liar ketika ada di sekitar bunga. Kalau sudah dimatikan rumputnya, bunganya itu akan mudah untuk tegak dan bunganya itu akan mudah untuk berkembang. Ketika rumput liar penyebab sulitnya kembang itu berkembang, itu sudah dihilangkan. Makanya para ulama lalu menerangkan kepada kita penyebab-penyebab besar yang menjadikan kita sesama mukmin tidak mampu bersaudara. Yang pertama, yaitu adalah ketika kita sudah terjangkiti penyakit untuk memaksumkan diri kita dan memaksumkan kelompok kita. Siapapun yang telah terjangkiti dengan penyakit untuk memaksumkan dirinya dan memaksumkan kelompoknya, maka pasti dia tidak akan melihat orang lain kecuali itu pasti salah. Karena kata maksum itu artinya adalah kata asoma, yang kemudian maksum itu usima, yang artinya adalah mahfud, terjaga dari kesalahan. Dan kita paham, sesungguhnya kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Semenjak Rasulullah itu meninggal, pergi bersama ruhnya itu adalah kemaksuman beliau. Dan tidak ada lagi manusia di atas muka bumi ini, siapapun itu, siapapun mereka, sesungguhnya mereka tidak maksum karena sesungguhnya mereka memiliki sifat sebagaimana manusia biasa yang mereka itu memiliki kesalahan. Ana, kalau sudah memaksumkan Ustadz Ana, maka pasti saya akan melihat siapapun yang berbeda dengan Ustadz Ana, saya akan melihat dia sebagaimana berbeda dengan Rasulullah. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita telah menempatkan Ustadz kita sebagaimana kemaksuman yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau antum perhatikan di antara teman-teman kita, saya ataupun kita, maka kalau kita mendapati ada teman kita sudah memaksumkan kelompoknya, dia selalu akan memakai kacamata bening ketika melihat kelompoknya, tetapi memakai kacamata hitam ketika melihat orang-orang di luar kelompoknya. Dan itu pasti terjadi. Dan akhirnya apa? Hujatan dinilai ibadah, celaan dinilai pahala. Dan ketika dia kemudian menghancurkan kehormatan seorang mukmin, maka dia mengira dia sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal kenyataan yang terjadi, dia sedang menyimpang jauh dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya akhi, yang duduk di sini tidak maksum, yang duduk di sana pun tidak maksum. Siapapun ustadz yang antum hari ini kagumi, siapapun mereka tetap manusia biasa yang mereka tetap memiliki celah kesalahan. Karena sekali lagi yang paling penting pada poin yang pertama, kemaksuman itu hanyalah dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sesungguhnya inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti, kalau kita sudah memaksumkan, maka sesungguhnya sulit bagi kita untuk bersaudara. Saya salah, ya wajar, saya bukan maksum kan. Saya bukan kemudian kata Ustaz tadi, saya bukan malaikat, antum bukan setan. Makanya ketika antum bukan setan dan saya bukan malaikat, kalau ada sesuatu yang salah itu wajar. Kalau ada sesuatu yang salah, sikapi dengan cara yang baik, tutupi kesalahan itu dan ingatkan dengan cara yang baik. Karena itulah yang menjadikan kita mampu untuk duduk, saling menebar senyum, saling berpegangan tangan, saling kemudian kita merasakan kehangatan antara saya dengan beliau. Ketika kita paham, sesungguhnya saya tidak maksum, golongan saya tidak maksum, teman saya tidak maksum, antum pun sama, ustadz antum pun tidak maksum, kelompok antum pun tidak maksum. Tidak usah menganggap bahwasanya seakan-akan antum maksum, ustadz antum maksum. Kalau antum sudah memaksumkan ustadz antum, maka siapapun yang berbeda dengan ustadz antum, pasti antum sikapi seakan-akan dia berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat atau tidak sepakat? Sepakat. Nah itu kan antum paham. Saya merasakan bagaimana perihnya hati antum selama ini ya. Maka itulah yang kemudian kita harus pahami yang pertama. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Ketika kita kemudian menghormati orang lain, maka disitulah kita akan tahu bahwasanya sesungguhnya tetap ada celah kesalahan itu hal yang wajar. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah dan Rasulnya. Dan Rasul telah wafat. Dan inilah kewajiban kita untuk menghormati setiap orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadikan sulit untuk kemudian saling bersaudara? Tidak paham tentang masalah fikih perbedaan. Seakan-akan urusan manhaj dengan fikih perbedaan itu adalah sesuatu yang berbeda. Padahal ketika kita memahami konteks agama, kita harus memahami tentang fikih perbedaan. Makanya kita lihat berapa banyak turas salafus salih, warisan dari para ulama terdahulu, mereka menyampaikan tentang perbedaan para ulama. Kenapa? Supaya saya dan antum mengerti bagaimana cara menyikapi setiap terjadi perbedaan.
Orang yang tidak paham sebab perbedaan yang terjadi di antara ulama, itu menjadi sebab mereka itu akan menikmati setiap permusuhan yang ada di antara mereka. Sedangkan perbedaan itu sesuatu yang sifatnya fitrah dan itu logis dalam kehidupan. Malaikat saja pernah berbeda pendapat ketika mereka menyikapi pembunuh 100 nyawa ruhnya ketika balik, ketika meninggal dunia. Malaikat sampai berbeda pendapat. Coba, kalau kemudian malaikat ini menyikapinya dengan salah, yang dilemparkan bukan hanya batu, gunung akan dilemparkan. Tapi perhatikan, Allah nurunkan satu malaikat untuk menjadi penengah dan kemudian selesai urusan itu. Karena perbedaan itu pasti ada. Orang Jawa dengan orang Betawi aja beda kan? Saya, ya Masya Allah. Kalau beliau kan seri aja enggak mau. Saya itu kalau saya ngalah aja enggak apa-apa kalau saya. Itulah bedanya. Karena itu sesuatu yang enggak bisa dipaksain. Ustadz kayak beliau enggak bisa. Itu semuanya sudah ada dari bawaan oroknya, memang semacam itu. Antum masih ingat pekan yang lalu saya menyampaikan perkataan dari Umar bin Abdul Aziz. Kalaulah kemudian para sahabat itu tidak berbeda pendapat, aku tidak senang. Karena umat tidak mendapatkan rahmat ketika mendapati keluasan di dalam memahami syariat. Dan kita mendapati sesungguhnya perbedaan para ulama itu ada. Dan sesungguhnya banyak sebab yang menjadikan para ulama itu berbeda pendapat. Saya ambilkan contoh satu. Nah ini sama-sama dari Fakultas Syariah nih Ustadz, ini tuan ini. Ustadz Ahmad ini, kita paham ya, contoh dalam memahami satu hadis. Masalah kencing saja. Kita akan mendapati di dalam hadis, bukan masalah kencing, memegang kemaluan. Memegang kemaluan itu batal atau tidak batal? Antum nih, yang paling depan. Yang paling serius. Yang paling serius. Memegang kemaluan batal atau tidak batal? Memegang kemaluan sendiri ya? Batal atau tidak batal? Batal atau enggak? Batal atau enggak? Antum namanya siapa, Akhil Karim? Siapa? Ardiansa. Akhil Ardiansa dari mana? Dari Sukabumi. Masya Allah. Belum menikah ya? Belum. Iya, kelihatan belum ada beban hidup di wajahnya. Beliau mengatakan batal. Beliau mengatakan batal. Yakin? Batal? Rasulullah SAW bersabda ketika Rasulullah ditanya tentang seseorang, ya Rasulullah, kaifa rajulun masadakarahu, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang memegang kemaluannya, batal atau tidak batal? Kemudian Rasulullah mengatakan, la innama huwa bid'atun minka, enggak, memegang kemaluan itu tidak batal, karena sesungguhnya memegang kemaluan sebagaimana memegang bagian tubuhmu yang lainnya. Kata Rasulullah, berarti tidak batal ayung gitu wudhu ya Rasulullah? La. Apakah membatalkan wudhu? Nabi mengatakan fima makna, enggak batal. Itu kata Rasulullah, hadis yang sahih. Antum tadi mengatakan batal, Rasulullah mengatakan tidak batal. Batal atau enggak? Batal atau enggak? Batal atau enggak? Kasihan Ustaz. Rasulullah. Kasihan udah. Yang biasa kasihan tuh orang Jawa. Orang Betawi biasanya tegaan. Perkataan Rasulullah tadi sahih, batal atau enggak? Sekarang enggak batal. Sudah berubah lagi beliau ya. Beliau berubah lagi. Saya tanya lagi, ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan man masadaqarahu falyatawaddo. Siapapun yang memegang kemaluannya maka wajib dia berwudu karena telah batal. Antum megang yang mana? Pusing-pusing nih sampai Sukabumi dia. Batal enggak? Batal enggak, akhi? Sebenarnya satu saja masalah fikih ini ada di dalam Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya Ustaz ya. Antum dulu fikih berapa nilainya Ustaz? Beliau pasti lebih tinggi daripada anak. Maka di dalam kitab itu maka kemudian dibahas, apakah Nabi kontradiktif omongannya? Enggak, Rasulullah enggak mungkin kontradiktif. Ghairu mutanaqid, Nabi itu enggak pernah kontradiktif dalam setiap ucapannya. Bagaimana memahami konteks hadis itu dan masalah itu? Para ulama memiliki 3 madhab. Satu, ada namanya madhabut tarjih. Dirojihkan mana riwayat yang lebih kuat. Ada yang merojihkan riwayat yang pertama, ada yang merojihkan riwayat yang kedua. Ada yang kedua. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu ada yang menggunakan madhabu, yaitu madhabun nasakh. Mana yang datang duluan dan mana yang datang setelahnya. Yang datang setelahnya menghapuskan hadis yang sebelumnya.
Dan ada yang ketiga madhabul jamak, kalau tidak salah salah satunya Imam Malik. Imam Malik kemudian menggabungkan, kalau memegang kemaluannya kemudian dengan syahwat, memakai hadis yang pertama, hadis yang kedua, bahwasanya kalau memegangnya dengan syahwat berarti batal. Itu digabungkan, dikompar, didudukkan dulu, dijamak, digabungkan, baru dicari titik hukumnya. Kalau kemudian memegangnya dengan syahwat, maka hadis yang kedua, setiap memegang itu batal. Tapi kalau memegangnya bukan dengan syahwat, contohnya gatel ataupun yang lainnya, maka kemudian memakai hadis yang pertama, yaitu hadis ketika kemudian tidak batal. Tidak usah dibayangin, ini cari hukumnya, ini fikihnya, akhi, ini kebenaran. Allah tidak pernah malu dari kebenaran. Maka kemudian akhirnya Imam Malik kemudian mengatakan bahwasanya kalau kemudian dia memegangnya tidak dengan syahwat berarti memakai hadis yang pertama. Ikhwan, perhatikan ini salah satu sebab kenapa para ulama berbeda pendapat. Apakah cuma satu Ustadz sebab perbedaan? Enggak, ada banyak. Tapi kalau orang tidak paham perbedaan, setiap dia mendapatkan satu perkara dari ustadznya, maka dia akan langsung tutup semua celah yang menjadikan dia tidak mau menerima yang lainnya. Nah ini susah, sulit. Karena kemudian apa? Dia sudah menutupi dirinya dengan sesuatu yang kemudian bisa jadi itu kemudian tidak diketahui yang lainnya. Makanya inilah yang menjadikan yang kedua. Kenapa kita sulit untuk bersaudara? Kalau aku dan kamu tidak paham perbedaan para ulama, aku dan kamu tidak akan pernah berjalan beriringan secara harmonis dan romantis. Tapi kalau saya dan antum kemudian paham perbedaan para ulama, antum pegang istihad yang mana Ustadz? Saya pegang istihad yang batal. Saya pegang istihad yang kemudian kalau memegangnya dengan syahwat itu baru batal. Enak, dia tidak akan menyalahkan saya tidak akan menyalahkan beliau. Kenapa? Kita paham adanya perbedaan antara saya dengan dirimu hanyalah karena perbedaan para ulama ketika kita berbeda memilih mana istihad yang kita pilih. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa saya dan kamu susah untuk kemudian bersaudara? Yang ketiga adalah kalau kita sudah terkena fanatik buta. Fanatik buta itu merusak. Dan fanatik buta ini pertama kali munculnya adalah dari kalangan Yahudi. Kenapa sekarang kemudian menyebar di tubuh kaum muslimin? Karena sesungguhnya su'ul khuluqi yu'ti, penyakit buruk itu nular. Orang Yahudi kenapa mereka dikatakan memiliki fanatik buta? Antum perhatikan di dalam surat Al-Baqarah. Orang yang paling banyak meminta doa supaya diturunkannya Nabi dan Rasul itu siapa? Bani Israel. Bani Israel. Dan itu Allah abadikan itu. Kenapa? Karena Bani Israel saat itu terlunta-lunta setelah ditinggalkan Musa, bergonta-ganti dengan Nabi, mereka kemudian akhirnya terlunta-lunta dan akhirnya kalah terus. Mereka meminta supaya diturunkan Nabi. Ketika mereka membaca dalam kitab Taurat ada Nabi yang terakhir kali namanya Muhammad ataupun Ahmad. Tapi mereka tidak diberitahu dalam kitab Taurat Nabi itu muncul dari Arab. Itu saja yang mereka tidak ketahui. Sifat fisiknya mereka ketahui secara detail. Mereka meminta yastaftihuna 'alal ladzina kafaru supaya mereka menang di atas orang kafir. Falamma ja'ahum, ketika betul-betul Allah mengabulkan permohonan mereka, datangnya seorang nabi yang mereka minta setiap mereka berdoa supaya mereka dimenangkan karena mereka yakin setiap nabi itu membawa mukjizat. Perhatikan, kafaru bihi, mereka mengkafiri kemudian Rasulullah Muhammad. Kenapa? Kecewa ketika Rasulullah itu tidak datang dari kalangan Bani Israel tetapi datang dari kalangan Arab yang menurut mereka kaum penggembala kambing. Itu fanatik. Rasul memerangi fanatisme buta. Makanya antum dapati di dalam hadis-hadis yang kita bisa dapatkan, Rasulullah itu memerangi fanatisme buta. Perhatikan, ada setidaknya 3 riwayat untuk menerangkan tentang itu. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah beliau ketika datang ke rumahnya Aisyah. Saat itu rumahnya Aisyah sedang didatangi 2 wanita Yahudi. 2 wanita Yahudi ini berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Innal mayyita yu'adzabuna fi kuburihim." Wahai Aisyah, sesungguhnya ada orang yang disiksa di dalam kuburnya. Aisyah ketika mendapati ilmu itu langsung ditolak karena yang menyampaikan adalah orang wanita Yahudi. Kemudian 2 wanita Yahudi ini pulang ketika mereka tidak mendapati rasa nyaman ketika ngobrol dengan Aisyah, pulang. Ketika pulang Rasulullah melihat 2 wanita itu keluar. Kemudian Rasulullah masuk ke rumahnya Aisyah, Rasulullah nanya, apa yang dibicarakan 2 wanita Yahudi itu ya Rasulullah? Wahai Aisyah, ya Rasulullah, dia berkata bahwasanya seorang itu akan diadab di dalam kuburnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sodaqota, dua-duanya benar. Lihat Rasulullah, walaupun yang menyampaikan wanita Yahudi, ketika apa yang disampaikan tidak bertentangan dengan yang al-haq,
Maka Rasulullah menerima dan mengatakan sesungguhnya mayat itu disiksa di dalam kuburnya ketika mereka memiliki dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur. Satu hadis membuktikan Nabi memerangi fanatisme buta. Dua, Rasulullah itu memerangi fanatisme buta, yaitu adalah ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang laki-laki tua Yahudi. Kemudian dua laki-laki tua Yahudi ini kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, apa yang dikatakan kepada Nabi? Ya Muhammad, innakum tusyrikuna billah. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu dan para sahabatmu ini melakukan kesyirikan. Itulah Yahudi. Syirik besar yang mereka lakukan tidak mereka sadari. Syirik kecil justru mereka lihat. Maka kemudian Rasulullah langsung marah. Rasulullah nanya, kenapa kamu tega mengatakan bahwasanya kami melakukan kesyirikan? Satu, umatmu sering sekali mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, dan itu syirik. Ini menunjukkan bahwasanya Yahudi itu paham akidah. Kemudian yang kedua, umatmu sering berkata Masya Allah wa syi'ta, demi Allah, terserah Allah dan terserah kamu, dan itu syirik karena di situ ada wawu. Ya, yang benar itu bukan pakai wawu, pakai summa. Yang benar itu bukan terserah kamu, tapi yang benar itu terserah Allah kemudian terserah kamu. Masya Allah. Sampai sedetail itu ya tauhid itu dibahas di dalam Islam. Ya, maka ketika Nabi mengetahui yang ngomong itu adalah Bani Israel, apakah Nabi langsung mengatakan alah Israel, maghdub, alah nanti kamu jadi keroknya di dalam neraka, sudah tutup ayat telinganya, tidak usah didengerin. Tidak. Rasulullah tahu bahwasanya yang disampaikan itu adalah benar, tidak bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, mulai sekarang jangan pernah kalian katakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, tapi katakanlah warabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Jangan katakan terserah Allah dan terserah kamu, tetapi mulai sekarang katakanlah terserah Allah kemudian terserah antum. Makanya kalau antum ditanya jangan terserah antum deh, salah, itu syirik kecil. Yang benar terserah Allah kemudian terserah antum. Lebih panjang, iya, tapi lebih selamat daripada yang pendek. Di situ ikhwan, kita mendapati bahwasanya Nabi fanatik atau tidak? Enggak. Siapa kaum yang paling berhak untuk kita tolak perkataannya? Bani Israel. Tapi ternyata ketika perkataan itu tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, diambil sama Rasulullah, disampaikan oleh kepada para sahabat. Coba kalau kemudian kita sudah terkena fanatik buta, maka sesungguhnya ada saudara kita, ada seorang ustadz, hanya karena beda istihad yang berbeda, kita buru-buru kemudian langsung menutup celah kebenaran pada pihak itu, hanya karena terkena fanatisme buta. Dan itu dalil yang kedua. Makanya tiga inilah yang menjadi sebab. Salah satunya kenapa kita sulit untuk bersaudara, dan masih banyak sebab yang lainnya. Aku dan kamu sulit bersaudara. Satu, karena kalau kita sudah memaksumkan kelompok, tidak akan pernah kita mampu bersaudara. Dua, kalau aku dan kamu tidak memahami perbedaan para ulama. Dan yang ketiga, kalau kita sudah terkena penyakit kronis yang bernama fanatisme buta.